saya mau jodohin sama om-om. Saya langsung bilang, Ma, jangan dijodohin. Bilang aja saya mau lanjut studi, saya mau belajar lagi. Kemudian kata Pak Haidar, ayo keluar ke Jawa Timur, ada beasiswa di Mojokerto. Akhirnya saya tanggal 27 Oktober 2017 harus ke sana juga dan hari itu juga. Sedangkan saya belum punya kerja, orang tua nggak ada biaya, akhirnya saya harus beli tiket kereta ke Mojokerto. Tiba-tiba adik saya yang dermawan dan baik hati, dia punya uang 350. Dia bilang bisik-bisik sama saya di toilet Pasar Senen. Itu saya belum beli tiket sama sekali karena tiket yang paling murah udah habis. Ada tiket yang 250. Rizky bilang, Teh, uang Rizky pakai aja dan semua sisanya buat Teteh pegangan di sana. Sedih gak? Nah, kemudian saya sampai sana dengan biaya ongkos 250. Sedangkan uang adik saya 350. Jadi pegangan yang saya pegang dari Jakarta sampai Mojokerto cuma 100.000. Sedangkan 100.000 di sini uang jajan yang sehari 100.000 siapa? Rehan. Rizky. Nah, pegangan saya selama nggak tahu selama berapa lama cuma 100.000. Kemudian sampai sana jam 3 pagi dijemput sama orang sana. Saya dibawa naik motor ke pelosok-pelosok. Saya bilang, benar gak ya ini orang pondok? Jangan-jangan saya mau diculik. Tapi siapa yang mau nyulik saya? Bahkan saya banyak. Gak ada yang mau nyulik saya. Tiba-tiba dibawa ke atas gunung. Jam 3 malam ke atas gunung. Pak Haidar bilang katanya di sana mah bagus pemandangannya. Gak bilang udaranya dingin. Saya nggak sama sekali nggak bawa jaket, nggak bawa selimut. Saya cuma pakai gamis. Terus udah gitu saya diajak ke atas gunung. Di sebelahnya Gunung Welirang dan di sebelahnya lagi Gunung Penanggungan. Ketika saya sampai sana jam 4 pagi, langsung saya diajakin sholat tahajud. Saya bilang, tak dulu Mbak, saya tidur dulu. Tidur 1 jam 5 dibangunin sholat subuh. Sholat subuh, mandi. Ternyata yang saya lihat semalam itu ternyata benar, saya dibawa ke atas gunung. Tiba-tiba saya bangun keluar kamar, yang saya lihat cuma Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Subhanallah. Itu pemandangan yang dari dulu selalu saya tulis atau selalu anak-anak gambar. Biasanya gambar kan gunung 2, rumah, jalanan, iya gak? Dan itu kenyataan, itu saya lihat kenyataan di Mojokerto. Yang tadinya saya mau dijodohin, akhirnya saya tekad dalam motor itu, di atas motor saya bilang, Bismillah, saya di sini mau ngabdi, mau ngambil ilmunya. Saya mau belajar, saya nggak mau ngurusin percintaan dulu sampai saya kelar studi S2. Saya bilang, karena niat awal saya belajar sampai 3 tahun di sana nggak nemu cowok. Saya bilang teman saya udah ada yang nyantol 1, temennya lagi nyantol 1. Kenapa saya nggak ada yang nyantol? Oh iya, saya mikir niat awal saya belajar dan sampai selesai. Kemudian 1 tahun berjalan, mama saya bilang, dah mulai sekarang mama gak mau ngirimin uang sama sekali. Bayangin, di sana saya perantauan, gak punya penghasilan apapun, cuma mahasiswa biasa. Memang beasiswa, tapi kan untuk makan, untuk fotokopi tugas kuliah, untuk ngeprint tugas kuliah, memang gak butuh uang. Kan butuh uang. Tapi orang tua saya bilang, Mama gak mau ngebiayain
kamu yang seharusnya kamu itu udah ngasih mama. Saya bilang gini, oh oke, ya udah, doain saya supaya saya bisa ngasih mama. Saya cuma begitu. Dari dulu, dari semenjak pondok SMP, SMA, saya cuma dikasih 20.000 sebulan. Karena SMA itu saya anak yatim, jadi setiap anak yatim dikasih uang 20.000 sama Pak Kiai setiap hari Jumat. Mama saya totalin total kalau dalam sebulan ada 4 minggu atau 4 Jumat, anak saya udah dapat 80.000. Mama saya cuma ngegenapin, ini mama kasih 20.000 biar pas sebulan 100.000. Bayangin. Tapi saya nggak pernah ngelak, saya nggak pernah enggak, saya nggak pernah berontak. Saya cuma bilang iya mah, dah. Sampai Mojokerto pun saya cuma datang pegang uang 100.000 dan itu buat apa? Buat beli perlengkapan mandi, guling tidur, nggak pakai bantal, kemudian ember buat mandi dan jemuran. Udah kayak anak santri biasa. Kemudian 100.000 itu udah kepake 55.000 saya ingat. Sisa berapa? 45. Cukup gak kira-kira buat sebulan? Tanpa makan, tanpa jajan, tanpa ngiler temen jajan, cukup gak? Tapi saya bilang, iya gak apa-apa Mas. Pas pagi-pagi mama saya telepon, gimana di sana betah? Saya baru berapa jam di sana, jam 4 sampai jam 6 mama saya telepon, gimana betah di sana? Kira-kira betah gak? Saya cuma bilang, betah, dah betah mah, enak banget di sini mah, adem, dingin, padahal belum keluar kamar. Dan akhirnya jelang berapa bulan kemudian mama saya ngomong seperti tadi, mama gak mau ngasih uang jajan kamu sepeser pun karena seharusnya kamu udah bisa ngasih mama. Oh iya mah, doain aja saya bisa ngasih mama saya. Selama sebulan saya untuk uang fotokopi, untuk uang kas, per kamar atau kelas, untuk jajan di kampus, saya pun dijajanin. Tapi untuk uang printer, tugas-tugas, saya minjem sama teman saya. Saya cuma bilang gini, Din, namanya Dinda, Din, saya minjem ya. Nanti kalau saya punya uang, saya ganti, saya bilang. Beneran saya ganti. Tapi punya uangnya kapan gak tahu saya. Kemudian apa yang saya kejar? Selama mama saya ngomong itu, saya selalu sholat malam, tahajud, duha, dihabisin semuanya, majmu sarif, semuanya dari Yasin, Al-Kahfi, Waqiah, Tabarok, terus sajadah, semuanya saya baca. Saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau gak mungkin kasih saya cobaan di luar batas kemampuan saya. Ya Allah, tolong bantu saya, kasih saya bantuanmu. Saya bilang gak ada siapapun yang bisa saya bergantung kecuali kepadamu. Mama saya curhatin semua. Mama saya udah gak ngasih saya uang jajan, ya Allah. Saya punya hutang sama teman-teman saya, ya Allah. Gimana cara saya bayar? Saya bilang. Secara logika, Allah langsung gak ngasih duit ke depan bayar. Enggak kan? Tiba-tiba saya ngelakuin semua itu 3 bulan. Bayangin 3 bulan. Setiap jam 3 malam saya bangun. Saya mungkin tipe yang tidur tuh tipe yang kebluk. Jadi saya selalu ngomong sama teman baik saya itu, Dinda, Din, kalau saya nggak bangun jam 3, kamu boleh siram saya, kamu boleh seret saya, kamu boleh ngapa-ngapain saya. Saya harus bangun jam 3. Saya harus ketemu sama Allah, saya harus minta sama Allah, saya harus ngetuk kasih Allah, biar Allah kasih jalan keluar buat saya. Tiba-tiba selang 3 bulan, beneran 3 bulan, udah dihabisin majmu syarif, udah dilakuin sholat duha 12, udah dilakuin sholat qobliyah badiyah, udah semua saya lakuin. Saya bilang, ya Allah, nggak capek, cuma kayak, ya Allah, udah 3 bulan kok gini-gini aja, saya bilang. Baru 3 bulan, udah gitu-gitu aja, sedangkan Rasulullah aja, Nabi apa tuh yang belum punya anak, dikabulin umur 90 tahun. Saya cuma 3 bulan udah merasa capek. Saya bilang, ya Allah, kok gini-gini aja. Ya udahlah. Akhirnya
waktu itu waktu perpulangan. Saya pulang ceritanya. Pulang itu juga dengan minta orang tua saya. Saya bilang, Ma, tolong transferin saya buat tiket aja, Ma. Saya pulang, ini saya mau pulang karena teman-teman saya semuanya pada pulang. Saya nggak mungkin di sini sendirian. Akhirnya ditransferin berapa? 150. Buat tiketnya yang paling murah 104.000. Sisanya berapa? 150. Diambil 104.000. 46. Sisanya 46. Cukup apa buat ongkos ke Boyong juga udah habis. Akhirnya saya nggak punya pegangan apapun. Saya punya kartu Multitip, untung masih ada 5.000 atau 6.000. Saya masih bisa dari Pasar Senen ke Boyong. Kemudian saya pulang, itu Lebaran. Habis Lebaran tiba-tiba saya di rumah masih ngelakuin yang itu tadi, Majmu Syarif, sholat tahajud, sholat duha. Tapi di rumah itu karena mama saya lebih banguninnya daripada Dinda, otomatis saya lebih bangun duluan daripada Dinda yang bangunin duluan. Karena mama saya kalau bangunin udah langsung diceramahin. Siap bangun siap bangun siap. Gimana kalau dipanggil namanya setiap saat? Pasti budak kan? Iya. Udah, akhirnya saya bangun, saya lakuin semua yang saya lakuin di Mojokerto, saya lakuin. Tiba-tiba seminggu kemudian saya udah beli tiket pulang ke Mojokerto. Saya ditelepon sama junior saya S1, namanya Diana. Mbak, di mana? Oh, masih di Jakarta di. Kenapa? Ini cepetan pulang ya Mbak. Kenapa emang? Enggak, Pak Afan minta guru bahasa Inggris buat ngajar di SMP BP. Di sana itu ruang lingkupnya, kalau kalian mau tahu, ada SMP-nya, ada MA-nya, ada SMA-nya, ada MTS-nya, dan ada MBI namanya, Madrasah Berbasis Internasional. Jadi itu sekolah Amanatul Ummah adalah pesantren yang terkenal ke nomor berapa gitu, 10 pesantren terkenal di Jawa Timur. Kemudian saya kok 10 hari mau balik ke Mojokerto, tiba-tiba telepon, Mbak, bisa dipercepat gak pulangnya? Loh, nggak bisa nih, karena tiket yang paling murah udah saya beli di tanggal sekian, kira-kira seminggu lagi. Kemudian bilang apa Diana? Ya Mbak, Pak Ahmad minta buru-buru nih buat guru bahasa Inggris. Saya bilang sama mama saya, Mak, gimana saya bisa gak pulang sekarang? Mama saya bilang apa? Gak usah, kalau emang rezeki gak bakal kemana. Udah bilang aja tiketnya udah tanggal sekian. Saya anak yang penurut, saya anak yang dengerin orang tua. Saya bilang, Di, kalau emang itu rezeki saya nggak bakal kemana. Tapi kalau emang Pak Afan mau nyari guru pengganti selain saya, silahkan. Saya bilang silahkan, karena saya nggak bisa pulang saat ini juga. Akhirnya saya pulang seminggu kemudian, dan ternyata pas sampai sana Diana nyamperin saya, Mbak, minta surat lamaran Mbak. Loh, bukannya udah digantiin ya kemarin sama Dinda? Iya Pak Afan, tapi mintanya yang jurusan bahasa Inggris. Akhirnya saya naruh lamaran, pas besokannya dipanggil sama Pak Afan. Pak Afan itu kepala sekolahnya. Duduk sama Pak Afan langsung nanya, Mbak Rosma besok langsung ngajar ya? Mbak Rosma langsung jadi wali kelas ya? Mbak Rosma mau jadi pembimbing apa enggak? Oh enggak Pak, pembimbing harus bangun jam 2 pagi, sedangkan jam 3 atau jam 4 aja saya belum bangun. Saya nggak bisa jadi pembimbing. Tiba-tiba saya langsung ditawarin ngajar di SMP tersebut. Kemudian dapat sebulan saya ngajar, saya dapat gaji pertama. Gaji pertama saya 450.000. Alhamdulillah. Dari saya nggak punya uang sama sekali, saya dapat gaji pertama 450.000. Itu cuma ngegantiin wali kelas yang cuti melahirkan. Cuma karena nggak jadi melahirkan, karena qadarullah anaknya meninggal pas mau dilahirkan, jadi beliau datang 2 minggu setelah itu. Seminggu digantiin sama Dinda, seminggu digantiin sama saya. Saya ngajar seminggu dibayar 450.000.
mampu. Kemudian saya bilang, Pak, ini beneran gaji pertama saya? Iya Mbak Rosma, tapi maaf ya, besok gurunya udah masuk lagi. Allah. Saya bilang, berarti ini pendapatan pertama saya dan terakhir saya mikir. Kemudian saya lakuin lagi semua yang saya lakuin biar Allah membuka pintu-pintu rezeki saya. Dapat sebulan kemudian saya dipanggil sama guru BP. Enggak sampai sebulan kemudian, seminggu kemudian ada yang nyariin saya, namanya Bu Arini. Mbak Rosma, bisa ya gantiin saya, besok saya melahirkan, saya cuti 2 bulan Bu. Mbak Rosma gantiin bahasa Indonesia ya. Hah, saya nggak ngerti bahasa Indonesia Bu. Kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia 11-12 Bu. Tinggal diganti bahasanya doang. Ya Allah, saya bilang, ya udah Bismillah deh Bu. Soalnya saya percayanya sama Mbak Rosma. Coba percayanya sama saya. Coba kalau Allah bukan Allah yang ngegerakin hati Bu Arini buat manggil saya nggak dapat kerjaan. Bener gak? Akhirnya Bu Arini bilang gitu, soalnya saya percayanya sama Mbak Rosma. Udah Mbak Rosma aja ngajar 2 bulan. Ngajar sebulan ya dapat gaji 450.000 itu. Saya bilang, saya telepon mama saya, Mah, alhamdulillah saya dapat gaji 450 ngajar seminggu. Oh, alhamdulillah. Mama mau dikirimin gak Mah? Enggak usah. Berarti mulai sekarang Mama beneran gak ngasih sama sekali ya. Buat tiket pulang pun Mama gak kasih ya. Dan hati saya, ya udah iya. Saya anak yang penurut, anak yang dengerin orang tua, ya udah iya. Padahal Mama saya gak tahu itu gaji pertama dan terakhir saya bisa. Akhirnya sebulan kemudian saya ngajar bahasa Indonesia. Ngajar 5 kelas kalau nggak salah. 5 kelas, kemudian saya dapat gaji lagi. Gajinya berapa? Meningkat dari 450 jadi 980 saya. Alhamdulillah 980. Kemudian ada teman saya yang orang Jambi. Dia bilang, Ros, kalau mau uang kamu berkah, kamu transferin mama kamu berapapun, katanya gitu. Kasih orang tua kamu berapapun, biar mereka merasakan jerih payah kamu. Oke, saya telepon lagi dong. Saya dapat amplop nih, saya dapat amplop 980. Kemudian saya telepon, Mah, saya dapat gaji kedua 980. Mama mau ditransferin nggak? Nggak usah deh, kalau kebutuhannya Asia di sana belum tercukupi nggak usah. Orang tua kan selalu gitu ya nggak? Orang tua selalu nggak mau nerima uang anak-anaknya. Tapi sebenarnya mereka butuh. Akhirnya tanpa sepengetahuan mama saya transferin 150. Kemudian 800 pegangan saya buat selama sebulan. Nah, kemudian bulan kedua dapat gaji kedua, meningkat lagi dari 980 jadi berapa? 1.100.000. Alhamdulillah 1.100.000. Saya bilang, saya udah transferin mama saya hidup cuma sendiri. Kemudian saya makan apa sih? Paling nasi, tempe juga jadi. Nah, sekolah kan ngajar di situ, nggak butuh biaya. Akhirnya saya beli kenang-kenangan, saya beliin cincin yang sampai sekarang nggak mau saya jual. Kemudian saya dapat gaji 1.100.000 itu gaji ke 3, gantiin bahasa Indonesia. Kemudian gaji ketiganya, gaji keempatnya saya udah nggak ngajar lagi karena Bu Arini udah kembali ke sana. Bilang Bu Arini, Mbak Rosma, terima kasih ya udah jagain anak-anak saya selama 2 bulan. Iya Bu, tapi maaf saya nggak bisa ngajar maksimal karena bukan bidang saya, kayak gitu. Kemudian iya nggak apa-apa Mbak, semoga Mbak Rosma kedepannya makin lebih baik, amin. Kemudian Bu Arini udah stop kan, Bu Arini stop di 2 bulan. Saya cuma dapat gaji dari SMP BP itu berbasis pesantren. SMP BP dapat 4 kali aja. Total dari Bu Arini 3, dari yang ngeganti
bingung nih, itu kira-kira bulan Agustus. Saya bingung, saya bilang, telepon lagi, "Ma, saya dapat gaji keempat, udah saya transfer ya, Ma." "Iya, makasih ya." Dan mama saya selalu ditelepon kayak gitu doang, "Iya, makasih ya." "Udah ya, makasih Bu." Ya. Dan akhirnya bulan berikutnya saya nggak dapat gaji, saya ikut ngajar di tempat bimbel, namanya bimbel emas. Sistem ngajarnya saya harus ke rumah si A, ke rumah si B, tapi dihitung 1 jam di rumah si A cuma 10.000. Motor disediain, tapi motornya motor gigi yang cuma mesinnya doang, tahu nggak? Untung saya bisa motor gigi. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, 10.000 deh. Udah gitu ke rumah si A 10.000, ke rumah si B 10.000. Jam kerjanya tapi dari sore ke malam. Jalanan pegunungan itu naik turun, harus naik motor yang pakai mesinnya doang. Bayangin, yang kadang kuat, kadang nggak kuat, kadang nanjak, kadang turun lagi. Udah gitu tantangannya, kalau saya cuma sendiri, nggak ada partner, saya kehabisan bensin, harus saya dorong sendiri. Ceritanya di emas bimbel itu saya udah dapat 1 bulan, tapi dapat 1 bulan saya ngajar berapa jam? Sejamnya itu 10, saya ngajar cuma 40 jam. Berarti saya dapat berapa? 400.000 dari emas bimbel. Cuma tetap saya transferin mama saya 100.000. Tadinya 150 jadi 100.000, karena kebutuhan saya juga banyak. Kemudian dapat ngajar di emas bimbel, harus ngelewatin hutan belantara jam 8 malam yang bunyinya udah kanan kiri jangkrik doang. Kemudian saya harus melewati malam-malam sendirian ke hutan-hutan, ke jalanan-jalanan kecil yang nggak tahu saya rumahnya di mana, dengan anak yang beraneka ragam karakternya. Udah gitu saya dapat 5 bulan ngajar di emas. Tiba-tiba saya masih ngejalanin yang tadi apa? Ngejalanin sholat tahajud, sholat duha, baca Majmu Syarif, semuanya saya geber. Dari Majmu Syarif yang pertama Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok, semuanya saya baca. Tiba-tiba 5 bulan berselang, saya ditelepon lagi sama siapa? Mbak Diana. Mbak, kabar, entah kabar gembira atau kabar sedih Mbak, karena ada 1 guru bahasa Inggris yang resign, yang berhenti dari SMPBP karena anaknya sakit. Sakitnya sakit kanker. Kemudian saya suruh menggantikan. Saya suruh ganti namanya Bu Mirza. Bu Mirza guru bahasa Inggris, wali kelas 8E. 8E itu 8 perempuan yang excellent, yang otaknya di atas otak saya. Nah, kemudian saya suruh menggantiin Bu Mirza jadi wali kelas. Selama itu bulan Januari, saya ingat banget, habis libur-liburan. Saya ingat banget bulan Januari saya suruh ngajar bahasa Inggris lagi, tapi di situ saya mulai ngajar tetap, bukan lagi ngegantiin seseorang, tapi ngajar sebagai guru bahasa Inggris di situ. Kemudian dapat Januari, masuk ke Februari, saya dapat gaji pertama. Gaji pertama jadi guru dan jadi wali kelas berapa? Coba bayangin. Di sana cuma gantiin guru bahasa Indonesia aja gajinya 1-1. Itu paling gede. Nah, jadi guru bahasa Inggris di sana. Jadi guru bahasa Inggris di sana dengan titel guru bahasa Inggris, bukan ngegantiin. Gajinya berapa? Saya dapat amplop tebelnya segini. Ternyata 2.000-an semua. Gajinya saya itu 2.500.000. Bahkan saya nggak menyangka saya dapat 2 juta
lingkaran. Coba KJP kamu ada yang dapat 2,5? Alhamdulillah. Nah, kalau mau dapat 2,5, bangun jam 3. Tahajud minimal 6 rakaat. Duhanya minimal 6 rakaat. Kemudian baca Wasya, baca Yasin, Al-Baqarah, Al-Tahrim. Nah, kemudian masuk di gaji pertama ganti NIR dan atau karena NIR tahun saya dari masih orang juga. Saya dari nasi orang saya 150, nasi buat 500.000. Saya ngasih orang tua saya transferin 500.000. Dengan iming-iming saya bilang, Ma, kalau kurang saya tambahin. Enak gak? Enak gak? Alhamdulillah. Bayangin, ngasih orang tua 500.000 gak ada apa-apanya. Dibandingkan orang tua ngizinin kita ke sana, kita udah dapat pengalaman, dapat ilmunya, dapat keberkahan, rezeki. Ngasih orang tua 500.000, 2.500.000, gak ada apa-apanya. Bahkan kalau saya bisa saya kasih semuanya. Tapi saya juga punya kebutuhan. Itu pesan apa? Ada yang tahu berapa? Saya bahkan teman baik saya selalu masih mau lanjut? Masih mau? Coba tolong perhatiannya. Perhatiannya tolong. Nungguin ya. Oke, perhatiannya tolong. Nah, jadi saya dapat gaji terbesar saya 2,5 juta. Kemudian Pak Afan manggil saya. Waduh, saya deg-degan. Saya salah apa ya sampai saya dipanggil kepala sekolah. Saya deg-degan banget. Pengen gak datang, cuma saya dipanggil. Bu Rosma suruh ke kantor ya, nemuin saya kata. Pak Afan duduk, saya duduk. Pak Afan cuma bilang, kemarin dapat gaji berapa? 25 Pak, 2,5. Oh, tenang ya Mbak, itu baru setengahnya. Hah? Setengahnya? Bayangin, the power of doa, the power of tahajud, the power of duha. Ya Mbak? The power of majmu sarif, semuanya saya geber. Akhirnya Pak Ahmad cuma bilang gitu, senang ya Mbak, bulan depan gajinya full. Wah, saya nungguin bulan depan ini. Saya nungguin bulan depan. Kemudian masih mau lanjut? Masih? Coba dengerin. Siapa tahu punya pengalaman nanti yang sama. Nah, kemudian bulan depan saya menunggu-nunggu bulan depan. Tiba-tiba saya dipanggil sama Bu Aisyah, bendahara. Ini Bu Rosma amplopnya. Wah, tebelnya bukan segini lagi, tapi segini. Saya buka bukan 2 ribuan lagi.
pas saya hitung ada 3.200.000. Nih kamu mau gak? Ini buat jajan nih sekamar. Saya sombong. Tapi saya tetap ingat orang tua saya. Ma, saya transferin ya 1 juta. Enggak, gak usah kegedean. Mama masih punya gaji. Gak apa-apa Ma, di sini saya dapat 3 juta. Sombong. Akhirnya dapat beberapa bulan, dapat 3.200.000. Itu terus menerus 3.200.000 sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli itu naik-naikkan. Kemudian pas saya pulang, mama saya bilang, Mama pengen deh ke Tegal pulang kampung. Tapi Mama cuma sanggup bayarin mobilnya. Yang bayar bensin Asia ya. Karena saya kalau di rumah dipanggil Asia. Yang bayar bensin Asia ya, bayar tol Asia ya. Oh iya Mas, siap. Karena lebaran itu saya pulang membawa uang berapa? 3 juta gaji, 3 juta THR, 2 juta dapat uang ujian. Totalnya berapa? 6 juta tambah 2 juta 8. Berkat apa? Berkat sholat tarawih. Ngemis-ngemis sama Allah, gak ada salahnya ngemis-ngemis sama Allah. Ini saya lagi ngemis-ngemis sama Allah. Cuma belum dijawab secara instan. Jadi kalian, buat kalian yang punya atau punya orang tua yang sama 11-12, yang saklek, kalian gak ada yang kalian banggakan dari diri kalian, gak ada yang kalian jadikan pegangan. Teman terbaik kalian saat kalian gak punya uang juga gak bakalan ada. Teman terbaik kalian kalau kalian susah juga gak bakalan ada. Jadi kuncinya saya cuma minta satu. Kalau kalian dalam kesenangan, dalam kesusahan, jangan pernah lupa ngemis-ngemis sama Allah. Gak ada yang tahu kita ngemis-ngemis sama Allah, cuma diri kita sama Allah. Gak rugi kita minta pakai bahasa Indonesia. Bisa lanjut? 2 menit lagi saya minta. Kalian gak bisa baca doa apapun, doa tahajud gak bisa, doa duha gak bisa. Pakai aja bahasa Indonesia. Ya Allah. Ya Allah, saya minta hari ini semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik. Doa aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, orang tua saya begini. Semoga saya jadi anak yang solehah, jadi anak yang berbakti sama orang tua. Semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang ada maupun yang sudah tidak. Cuma itu aja doa sama Allah. Minta rezekinya dilancarin, dihalalin, diberkahin, dipanjangin umurnya, biar orang tua lihat kesuksesan kamu. Jadi saya bilang sama anak-anak di sini, dengerin pelajaran yang gak bakalan kalian dapat di sekolah manapun, di bangku kuliah manapun, gak bakalan kalian dapat kecuali pengalaman yang terbaik. Oke? Jadi ngerti? Intinya saya cerita di sini apa? Kekuatan doa, kekuatan tahajud, kekuatan duha, kekuatan saya menggeber semua surat. Oke, segitu aja. Saya mau tanya dulu. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan. Daerah mana saya hijrah atau saya merantau di daerah mana? Apa? Mojokerto, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur. Nah, kemudian gaji pertama yang saya dapat berapa? 450. Gaji terakhir yang saya dapat berapa?
terpaksa